Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman. Kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa teman-teman. Dan jangan lupa tetap berdoa gitu ya. Mudah-mudahan corona cepat berakhir. Tetap semangat untuk menambah keilmuan teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, karena menuntut ilmu itu wajib. Baik teman-teman, kita kembali lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, pokok pembahasan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang surat menyurat. Nah, ini teman-teman ya, judul yang saat ini kita akan bahas adalah tentang surat menyurat. Ada di halaman buku paket teman-teman, bisa dibuka halaman 133 tentang surat menyurat. Baik, kita langsung ya teman-teman, kita bahas surat menyurat. Nah, ini teman-teman boleh dibuka halaman 135 tentang mengidentifikasi informasi dan surat pribadi. Nah, kemudian dan surat dinas. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Apa bedanya, apa ininya? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Baik, pengertian dari surat sendiri teman-teman ya, ada di halaman 135. Mohon dibuka teman-teman agar pembelajaran lebih terarah, agar pembelajaran bisa konsentrasi, bisa fokus. Baik itu teman-teman ya. Jadi secara umum surat yang disebut surat itu adalah alat komunikasi secara tertulis. Nah, komunikasi itu apa teman-teman? Komunikasi itu artinya berbicara antara si A dengan si B. Nah, kalau ini berbicaranya dengan cara tulisan. Dengan cara tulisan, teman-teman. Jadi alat komunikasi secara tertulis. Itu ya, teman-teman ya. Komunikasi secara tertulis. Itu. Nah, itu yang disebut dengan surat. Ada di halaman 135. Jadi di 135 itu ada pengertian tentang surat. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian berdasarkan jenis, nah teman-teman ya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi dua, yaitu ada surat pribadi, ada surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi atau pun organisasi. Jadi yang disebut dengan surat pribadi itu surat atas nama pribadi, atas nama sendiri teman-teman. Disampaikannya kepada seseorang atau pribadi atau organisasi. Kalau disampaikan kepada organisasi biasanya surat lamaran kerja teman-teman. Surat lamaran kerja kan jadi dari satu orang kepada organisasi, kepada instansi atau kepada kantoran. Nah, itu kira-kira itu disebutnya adalah surat pribadi. Jadi surat pribadi itu surat atas nama sendiri atau pribadi disampaikan kepada orang lain. Kemudian atau disampaikan kepada organisasi. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan surat pribadi. Surat pribadi ada dua teman-teman di sini ya. Surat pribadi jenisnya ada dua. Apa saja? Yaitu surat pribadi yang isinya kekeluargaan, persahabatan, perkenalan. Nah, berarti dari satu orang ke orang. Dari individu ke individu. Nah, itu adalah surat pribadi. Yang kedua, surat pribadi yang isinya surat resmi yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada orang atau pribadi atau organisasi. Nah, teman-teman perlu diketahui. Jadi, surat pribadi itu jenisnya ada dua. Yang pertama, surat pribadi yang disampaikan kepada individu
Yang kedua, surat pribadi yang bersifat resmi disampaikan kepada instansi atau organisasi atau lembaga atau kantoran. Paham ya teman-teman ya? Jadi surat pribadi itu ada dua. Ya, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, itu ya, secara jelas. Ada juga di buku teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini yang kedua adalah surat dinas. Yang kedua adalah surat dinas. Ada di mana teman-teman? Ada di halaman 135. Nah, kalau surat dinas di sini tertulis di PowerPoint atau di buku, surat yang diterbitkan itu maksudnya yang diberikan ya oleh kantor jawatan pemerintah. Artinya jawatan pemerintah itu rekan, kerjasama atau bawah binaan pemerintah. Gitu ya, binaan pemerintah. Nah, surat dinas atau surat resmi ya, itu dibuat oleh dinas. Nah, dibuat oleh dinas untuk kepentingan dinas. Jadi, surat dinas itu surat yang diterbitkan oleh lembaga, oleh organisasi, ya, baik itu yang berhubungan dengan pemerintah ataupun bukan, dibuat dan disampaikan, ya, disampaikan kepada organisasi atau kepada perkantoran, ya, untuk kepentingan dinas. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu yang disebut dengan surat dinas. Jadi surat pribadi dan surat dinas tadi saya sudah sampaikan ya, pengertiannya ya masing-masing. Surat pribadi dibuat oleh seseorang untuk seseorang atau untuk lembaga. Itu pengertiannya secara singkat. Surat pribadi jenisnya ada dua. Surat yang dibuat kepada individu, ada juga surat yang dibuat untuk organisasi atau suratnya surat resmi walaupun bersifat pribadi. Contohnya apa? Surat lamaran. Nah, kemudian yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas yang dibuat oleh instansi atau organisasi atau perkantoran untuk kepentingan dinas. Disampaikannya boleh ke instansi lagi, boleh juga ke pribadi. Contohnya apa? Surat pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Pemberitahuan misalnya libur atau pemberitahuan sekolah. Dari sekolah, misalnya dari lab school ke teman-teman. Nah, itu berarti surat dinas. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon disimak secara baik. Oke, yang kedua teman-teman ya, yang kedua. Nah, di sini ada unsur unsur atau struktur. Nah, teman-teman, unsur atau struktur ada di halaman 142. Mohon dibuka halaman 142, teman-teman. Agar lebih terarah ya, halaman 142. Nah, di sini di halaman 142 teman-teman ada unsur surat pribadi atau struktur ya, unsur atau struktur. Nah, apa saja ada surat pribadi? Surat pribadi itu unsurnya apa saja? Ada tempat serta tanggal pembuatan surat. Jadi ada tempat, misalnya Jakarta atau Jogja. Mohon diperhatikan juga halaman 143. Di situ ada contohnya teman-teman. Itu contoh dari surat pribadi. Ada tempat tuh ya di atas ya, ada sesuai dengan arahan yang ada di PowerPoint, tempat dan tanggal pembuatan. Jogja 11 April 2011. Nah, itu ya. Kemudian ada alamat yang dituju. Ada alamat yang dituju, teman-teman ya. Misalnya tadi teman sahabatku gitu ya, di kota hujan. Nah, berarti di Bogor ya. Alamatnya dituju di mana? Di Jakarta, di Jogja dan sebagainya. Salam pembuka. Nah, hai Manda. Nah, contohnya ya di halaman 142. Atau Assalamualaikum Manda gitu ya. Assalamualaikum Rizky. Assalamualaikum Evan. Assalamualaikum Jafran gitu ya. Assalamualaikum Raya gitu dan sebagainya. Nah, ini ya contoh. Contoh salam pembuka di sini di surat pribadi dan suratnya ada di halaman 143 di sebelah ya. Kemudian isi surat. Isinya apa? Misalnya, gimana